Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayudia Pratiwi dengan NPM 0321181072. Saya merupakan mahasiswi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Pakuan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan video yang saya buat, yaitu mengenai penjelasan RPP. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir dari ujian akhir semester mata kuliah Perencanaan Pengajaran Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Siti Khadijah MPD. Untuk teman-teman yang ingin menonton videonya, silakan disimak. Sebelum kita masuk ke materi yang akan saya jelaskan, saya akan menyebutkan apa itu RPP. RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah pegangan seorang guru dalam mengajar di dalam kelas. RPP dibuat oleh guru mata pelajaran untuk membantunya dalam mengajar agar sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar pada hari tersebut. Pertama, dalam RPP itu ada identitas sekolah. Identitas sekolah ini terdiri dari nama sekolah, mata pelajaran, kelas, materi, dan juga alokasi waktu. Selanjutnya ada kompetensi inti. Nah, untuk kompetensi inti ini, setiap jenjang itu hampir sama, hanya beda di beberapa kalimat saja. Yang jelas, KI pertama untuk sikap spiritual, KI kedua untuk sikap sosial, KI ketiga untuk pengetahuan, dan KI keempat untuk keterampilan. Nah, bagi teman-teman yang ingin membaca kompetensi inti untuk jenjang SMP, bisa dijeda dulu ya video ini. Berikutnya ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, untuk KD dan IPK yang saya gunakan pada RPP kali ini yaitu KD 3.11 dan juga KD 4.11 tentang teks ulasan karya. Untuk IPK-nya, IPK merupakan turunan dari kompetensi dasar. Jadi, IPK bisa sama persis dengan kompetensi dasar. Namun, guru juga bisa mengeksplor apa saja kegiatan yang nantinya akan dicantumkan dalam indikator pencapaian kompetensi. Nah, untuk teman-teman yang ingin membaca bagaimana IPK dan KD yang saya gunakan pada RPP kali ini, teman-teman bisa jeda video ini dulu. Berikutnya ada tujuan pembelajaran. Nah, untuk tujuan pembelajaran ini harus memuat 4 unsur, yaitu unsur A, B, C, D. A untuk audience, B untuk behavior, C untuk condition, dan D untuk degree. Pada tujuan pembelajaran yang saya buat kali ini, audiensnya ada pada kata siswa, behaviornya ada pada kata mengidentifikasi dan menceritakan. Untuk conditionnya itu ada pada kalimat setelah mengikuti proses pembelajaran ini, dan untuk degree ada pada kata dengan tepat. Berikutnya ada pendekatan, strategi, metode, dan model pembelajaran. Pada RPP kali ini saya menggunakan pendekatan saintifik dengan strategi inquiry, lalu metodenya dengan diskusi, dan model pembelajaran picture and picture. Untuk materi pembelajarannya yaitu meliputi pengertian teks ulasan, ciri-ciri teks ulasan, identifikasi struktur teks ulasan, menceritakan kembali teks ulasan, lalu menulis teks ulasan. Lalu ada media dan alat. Media yang saya gunakan pada RPP kali ini itu ada buku paket, PowerPoint, karton materi teks ulasan buatan saya sendiri. Lalu untuk alatnya itu ada laptop dan juga proyektor. Berikutnya ada langkah pembelajaran. Nah, pada langkah pembelajaran ini kegiatannya dibagi menjadi 3. Ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan juga kegiatan penutup. Pada kegiatan pendahuluan ini, guru hanya memerlukan waktu sekitar 20 menit untuk melakukan kegiatannya. Nah, untuk teman-teman yang ingin membaca bagaimana deskripsi kegiatan pendahuluan pada RPP ini, teman-teman bisa jeda video ini ya. Lalu yang kedua ada kegiatan inti. Pada kegiatan ini, guru menggunakan waktu sekitar 50 menit untuk melakukan seluruh aktivitas yang ada pada deskripsi kegiatan inti. Nah, untuk teman-teman yang ingin membaca bagaimana deskripsi kegiatan inti pada RPP kali ini, teman-teman bisa jeda video ini ya.
Yang terakhir, ada kegiatan penutup. Karena sudah berada di penghujung pertemuan, kegiatan penutup hanya memerlukan waktu sekitar 10 menit. Bagi teman-teman yang ingin membaca apa saja kegiatan yang ada dalam kegiatan penutup, bisa jeda video ini ya. Berikutnya ada penilaian hasil pembelajaran. Nah, penilaian ini dibagi menjadi 3 bidang, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Tabel di atas merupakan penjelasan dari penilaian level kognitif pengetahuan dan keterampilan yang saya cantumkan dalam 2 nomor soal. Berikut merupakan rubrik penilaian yang digunakan untuk menilai tabel sebelumnya, yaitu yang pertama, jika siswa dapat mengidentifikasi informasi pada teks ulasan sesuai dengan strukturnya, siswa mendapatkan skor 0-50. Yang kedua, jika siswa dapat menceritakan kembali isi teks ulasan dengan bahasa sendiri di LKS masing-masing, siswa mendapatkan skor 0-50. Jadi, total skor maksimalnya itu 100. Lalu, untuk pedoman penskorannya, nilai maksimal sama dengan skor perolehan dibagi dengan skor maksimal dan dikalikan 100. Penilaian keterampilan lainnya yaitu produk berupa hasil menulis teks ulasan peserta didik berdasarkan kriteria berikut ini. Pertama, jika isinya menarik, siswa akan mendapatkan skor 0-20. Yang kedua, jika struktur teksnya memenuhi syarat, siswa akan mendapatkan skor 0-30. Dan yang ketiga, jika kebahasaannya bagus, siswa akan mendapatkan skor 0-50. Jadi, jumlah nilai maksimalnya itu 100. Lalu untuk penilaian sikapnya merupakan penilaian subjektif dari setiap guru. Jadi guru bisa mencatat jika ada siswa yang berperilaku tidak pantas pada tabel yang sudah saya cantumkan ini. Bagian terakhir yang harus ada dalam RPP yaitu tanda tangan kepala sekolah dan juga guru mata pelajaran. Nah, tanda tangannya ini harus bersebelahan ya antara kepala sekolah dengan guru mata pelajaran seperti yang ada pada gambar ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nah, pada LKPD kali ini saya mencantumkan KD-nya yaitu 3.11, lalu ada nama peserta didik dengan kelasnya. Ini merupakan soal yang ada di LKPD tersebut. Berikut merupakan contoh teks ulasan dengan judul ketika sebuah persahabatan dipertaruhkan. Ini merupakan lanjutan dari cerita tersebut. Dan di bawahnya terdapat 2 soal yang harus dikerjakan oleh siswa. Berikut merupakan rubrik penilaiannya. Rubrik ini sama dengan rubrik yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, jika teman-teman ingin membacanya kembali, teman-teman bisa menjeda video ini ya. Terakhir, saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran yang saya buat. Nah, di atas merupakan foto dari kertas karton yang berisikan materi tentang teks ulasan. Materinya meliputi pengertian, ciri-ciri, dan juga struktur. Karton ini digunakan oleh guru untuk menjelaskan dengan detail apa itu teks ulasan kepada siswa. Setelah selesai menjelaskan, guru meminta siswa untuk mencari tahu informasi lebih mengenai teks ulasan. Bagi siswa yang tidak mengerti dengan materi teks ulasan lainnya, siswa bisa menanyakan kepada guru. Lalu siswa lainnya bisa mencatat hal-hal penting yang dijelaskan oleh guru saat menjawab pertanyaan siswa lainnya. Berikutnya ada karton menjodohkan. Nah, karton ini digunakan untuk bermain bersama teman sekelas dengan cara guru membagi siswa menjadi 4 kelompok besar. Lalu setiap kelompoknya diharuskan berdiskusi untuk menjodohkan antara struktur teks ulasan dengan pengertiannya. Setiap kelompok melakukan kegiatan ini dengan waktu yang telah ditentukan. Nantinya setelah semua kelompok selesai, guru menghitung kelompok siapakah yang paling cepat mengerjakan games ini. Nah, kelompok itu akan menjadi pemenang dan mendapatkan hadiah bintang dari guru. Dan karton yang terakhir merupakan karton menjodohkan juga, namun siswa diminta untuk menjodohkan antara struktur dengan teks ulasan yang asli. Nah, sama seperti games sebelumnya, games ini dilakukan dengan cara berkelompok. Setiap kelompok akan melakukan diskusi lalu mengerjakan games ini dengan waktu yang telah ditentukan. Setelah semua selesai, guru akan menghitung siapa kelompok yang tercepat dalam menjalankan permainan ini.
Kelompok yang tercepat akan menjadi pemenang dan mendapatkan bintang dari guru tersebut. Pada kegiatan ini, siswa diharapkan untuk melatih pemikirannya secara cepat dan melatih berdiskusi bersama teman-temannya. Mereka akan saling melempar pendapat dan juga saling menerima pendapat dari teman kelompoknya yang lain. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.